Ya, ini mohon maaf jika saya sedikit agak kontroversi di sini. Saya menyayangkan sikap pemerintah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok terorisme. Saya terus terang tidak setuju di situ karena satu hal adalah perbedaan yang paling mendasar antara separatisme dan terorisme itu adalah separatisme ingin memisahkan diri, ingin memerdekakan diri. Sementara terorisme itu adalah salah satu cara dari kelompok-kelompok separatis itu. Apakah setiap kelompok separatis ini selalu menggunakan teror sebagai postulat, sebagai gesturnya, sebagai metodologinya? Tentu saja tidak. Banyak sekali kelompok-kelompok separatis yang menggunakan cara-cara normatif dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Nah, persoalannya adalah seperti KKB Papua, dia tidak mau menggunakan cara normatif karena terlalu evolusif, terlalu perlahan. Dia lalu menggunakan cara-cara teror untuk mewujudkan tujuannya itu secara revolusioner. Sama seperti pemberontakannya Muawiyah pada zaman sejarah Islam. Sama persis seperti pemberontakan kaum Khawarij terhadap Sayyidina Ali. Sama seperti pemberontakannya Muhammad bin Abu Bakar terhadap Sayyidina Utsman. Ini adalah pola-pola yang secara historik sudah mengakar dalam sejarah Islam dan sejarah semua agama-agama di seluruh dunia hingga hari ini. Ini sama persis seperti pertikaian antara orang Katolik dan orang Protestan yang karena ingin diwujudkan secara revolusioner semua tujuannya menyusutkan 37% penduduk Eropa yang akhirnya harus mati terbunuh karena peperangan. Jadi semua agama, semua ideologi mengalami hal-hal yang tragis karena ingin mempercepat tujuan-tujuan akhirnya. Sama seperti komunis di Rusia yang memakan kurang lebih 5.100.000, 120.000 tepatnya, orang-orang Rusia yang dibunuh untuk lebih cepat mewujudkan komunisme. Sama seperti orang-orang di Kolombia, di Chile, dan Peru yang ingin mewujudkan anarkisme secepat mungkin dengan memakan ratusan ribu suku Maya, Azteka, Yucatan, dan sebagainya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa terorisme dan separatisme pada dasarnya itu tujuannya berbeda. Kalau terorisme, satu hal yang paling sering adalah menunggangi ajaran-ajaran agama yang dogmatis, memanfaatkan kemartiran dalam agama, dan memanfaatkan messianic belief di dalam agama. Apa itu messianic belief? Yaitu nubuat akhir zaman, kekuasaan-kekuasaan akhir zaman, the savior, dan juga the last caliphate. Ini memang selalu dipakai, terutama di dalam Islam ini juga dipakai, di dalam Kristen juga dipakai. Konsep messianic belief ini selalu dimiliki oleh semua agama. Ini yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok teror sebagai lubrikan, sebagai pelumas dari upaya-upaya percepatan secara instan, dukungan-dukungan populatif terhadap semua tujuan-tujuannya supaya tercipta secara revolusi. Ini yang terjadi polanya. Lalu KKB Papua ini di mana? Satu hal yang harus kita pahami adalah KKB Papua tujuannya adalah separatis. Kemudian cara-caranya adalah dengan cara teror. Ini adalah bagian dari cara separatisme KKB di Papua. Lalu persoalannya, apakah kalau kita menyelesaikan terorismenya, separatismenya akan mati? Belum tentu. Kalau kita bisa menyelesaikan terornya, belum tentu juga bisa menyelesaikan separatismenya. Kalau kita bisa menyelesaikan separatismenya, apakah bisa menyelesaikan terornya? Belum tentu juga. Ketika aksi-aksi separatisme itu gagal dengan cara-cara operasi militer, cara-cara intimidatif, terornya masih akan terus berlanjut. Dan inilah yang terjadi ketika Taliban berhasil digulingkan oleh koalisi Amerika dan beberapa orang lokal di Afghanistan. Taliban masih terus bergerak. Dan kemudian hingga hari ini dia berhasil menguasai Kabul dan menguasai satu negara. Ini adalah contoh bagaimana hubungan keduanya itu saling mendukung. Nah, persoalannya di Indonesia secara nomenklatur itu seperti apa? Terorisme mungkin bagiannya Densus. Tapi separatisme itu adalah bagian dari TNI dan juga mungkin Polri. Dalam hal ini misalnya operasi-operasi militer yang dilakukan di sana memang gabungan antara BRIMOB dan TNI. Tapi teror memang adalah bagian dari amanah Densus sebagai pengemban Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Kalau Densus turun ke Papua, menyelesaikan persoalan terornya, apakah separatismenya bisa diselesaikan oleh TNI dan BRIMOB misal? Operasi Nemangkawi misal. Apakah ini bisa akan diselesaikan? Nah, proses-proses penyelesaian ini tidak akan bisa diselesaikan secara operasi militer. Dan juga tidak akan bisa diselesaikan secara parsial oleh Densus 88 dengan operasi intelijennya.
Karena yang harus dipahami adalah Densus 88 bukan pasukan tempur. Dia berbasis pasukan operasi-operasi intelijen yang kemudian berbuah mitigasi-mitigasi, termasuk juga penegakan hukum di dalamnya dan juga prevention di dalamnya. Ini berbeda dengan operasi militer yang lebih menekankan kepada head-to-head, perang simetris, seperti yang terjadi hari ini KKB dan pihak TNI dan BRIMOB di Papua. Tapi mengapa kemudian mereka selalu gagal? Ini yang menjadi persoalan. Mereka itu kelompok KKB Papua, ini harus saya ceritakan. Kelompok KKB Papua hari ini itu sudah biasa hidup di atas ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut dengan oksigen yang tipis. Persoalannya adalah TNI kita yang dikerahkan di sana itu adalah orang-orang Jawa yang tidak terbiasa dengan kehidupan klimatologis dan geografis mereka. Sehingga kalau kita perhatikan di sana, kita belum pernah bisa melakukan proses pemetaan KKB Papua itu secara well-defined. Ini harus kita fakta ini yang harus kita pahami. Sehingga korbannya selalu TNI. Kalaupun TNI terlibat baku tembak dengan KKB, itu karena memang proses kebetulan bertemu. Ini fakta yang terjadi di sana. Dan ketika KKB Papua tidak menemukan tentara, dia akan melakukan aksi teror, membunuh para pekerja BTS misalnya, membunuh orang-orang pemukim yang ada di sana, orang baik-baik lah, orang-orang sipil, atau membakar sekolah, membakar puskesmas. Karena memang itu adalah tujuannya untuk mempercepat kehendak-kehendaknya untuk berpisah dari Indonesia itu secara revolusioner dengan cara-cara intimidatif. Nah, terornya itu bisa saja diselesaikan oleh Densus. Tapi ini kan memang persoalan dari semua bangsa-bangsa yang berakar dari konflik tribalisme. Dulu di Arab, pan-Arabisme gagal, pan-Islamisme juga gagal, karena memang mereka sudah terbiasa dengan konflik tribalisme. Ini sama dengan Papua. Sebelum mereka melakukan aksi-aksi separatis, mereka sudah terbiasa dengan konflik tribalisme. Konflik-konflik kesukuan yang ada di sana sudah mengental, mungkin sudah berabad-abad. Nah, ini selalu menjadi persoalan. Ketika dia ingin berpisah, dia akan berhadapan dengan kelompok-kelompoknya sendiri. Di luar itu kemudian proses penggalangan secara intelijen pasti akan mengalami hambatan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan proses terorisme di sana dari perspektif Densus 88, memang seharusnya menyelesaikan dulu etnokonflik di sana. Kemudian baru dilakukan intimasi sosial, etnososial, dan menyelesaikan semua tribalisme di sana. Dan antara pihak korban dan pelaku itu kemudian dipertemukan. Karena mereka sudah terbiasa melakukan perang suku. Nah, proses-proses soliditas ini yang oleh Elena Gruening disebut sebagai teori interculture. Ini baru bisa menyelesaikan. Proses terornya bisa diselesaikan di sana. Countering extremism dan violence-nya bisa diselesaikan di sana. Tapi separatismenya, apakah bisa diselesaikan? Yang menjadi persoalan semakin kompleks hari ini di KKB Papua, mereka sudah menunggangi agama-agama. Sehingga apa? Ini akan menjadi semakin rumit kalau diselesaikan secara operasi militer. Kalau saya pribadi, saya mengusulkan, seharusnya hal-hal seperti KKB Papua tidak bisa diselesaikan dengan operasi militer. Karena operasi militer selalu menemui kegagalan. Bagaimana operasi militer di Sudan mengalami kegagalan. Operasi militer kita di Timur Leste juga mengalami kegagalan. Operasi-operasi militer Rusia di Chechnya juga mengalami kegagalan. Yang kemudian berhasil meredakan itu semua, termasuk di Chechnya dan Aceh. Ini menjadi rujukan kita adalah melakukan proses-proses rekonsiliasi, membangun intimasi sosial, memberikan kemerdekaan mereka sesuai tuntutannya, tapi secara entiti mereka tetap bergabung dalam satu negara kesatuan. Chechnya misalnya, kurang apa coba? Grozny itu menjadi negara paling hancur di muka bumi ketika terjadi pemberontakan antara orang-orang Chechen dengan tentara Rusia. Grozny ketika itu menjadi negara yang disebut sebagai the hell of the new world order. Ini kemudian berhasil terselesaikan hari ini karena apa? Orang Chechnya diberi kebebasan oleh Federasi Rusia untuk melaksanakan undang-undangnya sendiri secara syariah. Mereka tidak menjual alkohol, tidak menjual rokok dan sebagainya. Di Chechnya itu mereka diberi kebebasan untuk melaksanakan undang-undangnya sendiri, tapi secara entity, secara budgeting itu dikuasai oleh Konfederasi Rusia. Nah, ini juga terjadi di Indonesia. Keberhasilan ini berhasil menyelesaikan konflik di Aceh.